Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video saya. Ketemu lagi dengan saya Kisami Haji, prediksi supranatural, advisor, intuisi, dan astral. Kali ini pembahasannya masuk ke dalam bab 3 ya. Yang saya janjikan adalah pembahasan tentang ilmu hitam ya. Apakah Anda seseorang menghalangi kehidupan Anda, mencegah Anda untuk mencapai mimpi-mimpi atau mendapatkan apa yang Anda inginkan saat semua usaha, taktik, strategi Anda gagal? Anda mulai tertarik dengan ilmu-ilmu yang memang dalam tanda kutip ilmu hitam yang saya namakan, karena itu cuma metafora aja bahasanya. Ada ilmu hitam, ada ilmu putih ya, ada ilmu-ilmu yang warna-warna lain ya, warna-warna yang mungkin di luar dari imajinasi Anda sendiri, dan Anda memakai ilmu hitam itu untuk mendapatkan hasil yang Anda impi-impikan, yang Anda dambakan, yang Anda inginkan. Ilmu hitam itu sebenarnya dipenuhi dengan roh ya, roh dan kekuatan yang sangat-sangat besar dari dunia gelap ya. Jadi sangatlah penting Anda untuk tahu apa yang Anda jalani sebelum Anda mulai merapal mantra-mantra atau mengirimkan kutuk-kutukan. Kalau tidak, ya semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Anda bisa menjadi orang yang terkena akibat dari perbuatan Anda sendiri. Jika Anda ingin belajar atau menggunakan ilmu hitam untuk mengubah arah masa depan Anda, sebaiknya Anda teruslah menonton video ini. Pertama-tama, memahami tentang ilmu hitam dulu ya. Jadi yang pertama itu adalah pertimbangkan akibat yang teman-teman menjalani ini. Pasti akan ada akibat yang muncul ya dari semua perbuatan ya. Jadi ini termasuk dalam hukum sebab akibat ya. Masalah apa yang sangat meresahkan Anda sampai Anda mau menggunakan ilmu hitam untuk mengatasinya? Ilmu hitam dianggap sebagai suatu seni ya, seni hitam ya, karena orang menggunakannya untuk mendapatkan hal-hal yang mereka mau atau mereka inginkan dengan mengendalikan orang lain ya, dengan kekuatan spiritual dari dunia gelap ya. Jika tujuan teman-teman adalah untuk menolong orang lain atau untuk membawa sesuatu bentuk kedamaian dalam kehadiran, sebenarnya ilmu ini juga tidak cocok ya. Cobalah cari tentang ilmu-ilmu yang memang mengandung kebaikan aja ya. Nah, tapi saat ini saya lagi membahas tentang ilmu hitam. Jadi cobalah mencari tahu tentang ya ilmu putih atau ilmu-ilmu warna lain lah ya. Jadi jangan terfokus kepada salah satu ilmu ini aja. Jika Anda ingin mempraktikkan sihir untuk kepentingan pribadi, ilmu hitamlah yang memang teman-teman harus gunakan ya. Ini adalah alasan-alasan umum untuk menggunakan praktik ilmu hitam. Nah, di antaranya adalah untuk menahan seseorang di suatu tempat. Ya, misalnya jika seseorang menjahati Anda dan Anda ingin menghentikannya, Anda bisa menggunakan mantra-mantra pengikat untuk menghentikan tindakan-tindakan seseorang. Ya, baik itu dengan ya macam-macam lah ya. Terkadang-kadang juga nggak jelas juga ya, ilmu abu-abu juga. Kadang-kadang bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa-bahasa doa dengan bahasa Arab, tetapi digunakan untuk ya untuk jahat juga jadinya. Nah itu dikategorikan juga ilmu hitam jadinya, walaupun itu ilmu putih ya. Untuk membuat seseorang tertarik ya pada Anda juga, Anda bisa menggunakan mantra-mantra cinta atau mantra-mantra yang paling populer dalam hal ilmu hitam ya. Misalnya kayak ajian jaran goyang, ajian semar mesem ya, dan ajian Arjuna Selor, itu sebenarnya masih termasuk kategori ilmu hitam ya. Atau Anda untuk mendapatkan keabadian atau meningkatkan kesehatan Anda, yaitu makanya disebut kultivator jahat ya, atau kultivator iblis, karena seorang kultivasi itu kan, seorang kultivator berkultivasi dengan sumber daya spiritual yang baik ya, maka dikategorikan kultivator baik atau kultivator putih. Dan yang menggunakan dengan sumber daya spiritual yang memang
dari kekuatan dunia gelap, yaitu disebut kultivator jahat atau kultivator iblis. Makanya itu disebut ilmu hitam ya. Atau memang untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah mati ya, bisa dikategorikan berkomunikasi dengan arwah, dengan dunia alam rahasia lainnya ya. Dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini, dan Anda memang membutuhkan ilmu hitam. Yang kedua, pahami dasar-dasar ritual ilmu hitam. Nah, ritual-ritual yang digunakan untuk melakukan ilmu hitam ini akan tergantung dari hasil yang memang benar-benar yang Anda inginkan. Jadi ada beberapa ritual yang memang berbeda-beda untuk setiap hal ya. Dari merapal mantra untuk mendapatkan kekayaan, pesugihan, sampai membangkitkan orang yang mati dari kuburnya. Atau sebagian besar ritual melibatkan unsur-unsur yang memang agak-agak nyeleneh ya. Misalnya pemilihan lokasi untuk merapalkan kutukan atau mantra yang ditujukan kepada seseorang atau tempat usaha. Atau Anda membuat sebuah lingkaran atau gambar di lokasi perapalan mantra tersebut, dan sebuah bintang segi 5 digambar di dalam lingkaran tersebut ya. Atau memang ini saya menyebutnya lingkaran kekuatan sihir ya, piranti ya, piranti dari formasi-formasi sihir ya. Dan Anda bisa menggunakan berbagai macam media lainnya seperti lilin, rempah-rempah, batu-batu kristal atau jimat-jimat yang kuno, atau kitab-kitab kuno, dan bahan-bahan lain digunakan untuk pemanggilan arwah ya, atau pemanggilan roh-roh yang memang dalam tanda kutip memang tidak diperkenankan ya. Mungkin untuk selanjutnya memang saya tidak akan detail membahasnya, cuman ini hanya garis besarnya aja supaya memang yang menonton ini tidak salah kaprah, dan memang kalau memang sudah paham atau memang Anda memang menggeluti di bidang ini ya silahkan sah-sah aja. Tapi kalau memang Anda kurang paham, ada baiknya Anda konsultasi dulu dengan saya. Ya memang sudah menjalanin ya semuanya ya, dan saya bisa akan jelaskan satu persatu, tapi tidak di dalam YouTube ini ya. Atau Anda bisa menggunakan kata-kata yang berkekuatan super ya, supernatural ya. Ini berkaitan dengan hasil tertentu yang memang Anda inginkan ya, diulang-ulang terus. Ada yang 3 kali, 7 kali, 11 kali, atau 21 kali ya. Atau dia menggunakan apa, media-media foto ya. Itu juga itu sudah banyak ya kejadian-kejadian yang memang dengan menggunakan boneka foto dia bisa menyatet seseorang atau segala macam. Tapi ini tayangan ini sebenarnya hanya untuk mengedukasi. Jadi saya ingatkan kembali disclaimernya bahwa segala sesuatu itu sebenarnya bisa putih, bisa hitam, tergantung dari hati Anda ya, niatnya. Kembali kepada niatnya. Kalau Anda memang niatnya jahat ya itu juga ilmu putih pun bisa jadi ilmu hitam ya. Tapi kita terikat dengan hukum sekuler, hukum langit dan bumi, hukum sebab akibat ya. Jadi apapun perbuatan yang Anda lakukan ya dalam meritual atau mendalami ilmu hitam ini ya, itu ada sebab akibatnya dan konsekuensinya yang Anda akan tanggung sendiri. Nah, ketiga, pahamilah mantra dan kutukan ya. Di dalam ini, terlepas dari melaksanakan ritual ilmu hitam, biasanya ada cara lain untuk melakukan ya ilmu hitam ini. Misalnya menempatkan kutukan atau guna-guna dilakukan sebagai cara untuk membawa kemalangan kepada seseorang ya, pada tempat usaha, kepada orang yang dituju, targetnya siapa, atau memang macam-macam ya, tujuannya macam-macam sebenarnya, atau membuat mereka melakukan yang Anda inginkan, yang Anda maui ya. Misalnya pas ada mobil lewat ya, ngebut, diperintahkan, dipengaruhi pikirannya untuk nyebrang sehingga orang tersebut tertabrak mobil. Nah, itu juga bisa ya, tetapi tidak akan saya jelaskan mantra-mantra yang seperti itu ya. Ini hanya untuk sebagai menambah wawasan aja ya, wawasan kita, supaya channel ini kembali lagi untuk mengedukasi teman-teman semua. Jadi sangatlah berhati-hati dalam menggunakan kutukan dan guna-guna. Apapun alasan Anda untuk membawa kemalangan pada orang lain, sah atau tidak, itu tergantung pada Anda sendiri.
Anda harus menggunakan kekuatan Anda dengan bijak. Jadi kalau Anda memang sudah menguasai ilmu-ilmu sihir atau ilmu hitam ini, ya cobalah Anda berpikir kembali ya untuk menjadi orang yang bijak dalam menggunakannya. Yang keempat, pastikan Anda ya diri Anda mau menghadapi konsekuensinya ya, sebab akibat dari apapun yang Anda lakukan ini. Jadi saat Anda terjun ke dalam dunia hitam, sebenarnya Anda sudah harus sadar dengan sadar 100% bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya, ada sebab akibatnya. Jadi ada hukum tabur tuai juga. Jadi siapa yang menebar ya dia akan menerima. Jadi hukum vibrasi itu tetap ya. Law of vibration itu apapun yang kalian tebarkan itu akan kembali lagi kepada diri Anda sendiri ya. Jadi mohon berhati-hatilah ya. Jadi membangunkan kekuatan gelap bisa menjadi hal yang sangat-sangat serius dan tidak boleh dianggap ringan ya. Hukum 3 ya, saya nyebutnya aturan Wicca atau menyatakan bahwa apa yang Anda lakukan akan berbalik kepada diri Anda sendiri 3 kali lipat. Jadi hati-hati ya. Apakah Anda merasakan tekad yang kuat untuk menggunakan ilmu hitam tersebut sehingga Anda memang mau menderita jika ilmu tersebut datang kembali untuk menyakiti diri Anda sendiri. Jadi pastikanlah akibat yang Anda ingin dapatkan benar-benar akan sepadan. Jadi hati-hati saat Anda sudah menguasai ilmu hitam ini, ya Anda akan menerima konsekuensi yang sangat-sangat jelas ya. Jadi inna basarobikal lasadid innahu wajubdi wajuid wa wal ghafur wadul jur'arsil majid fa'alun lima yurid. Jadi sebenarnya ingat salah satunya yaitu siksa Allah itu sangat pedih ya, pedih sekali ya. Jadi setan aja, yang iblis saja yang dari api ya, masuk neraka itu pun bisa merasakan kepedihan ya, sangat pedih. Jadi jangan dikira api, masuk neraka api gak mempan gitu ya. Jadi api itu akan dibakar dengan api murni ya. Api murni itu memang bisa membakar api yang biasa. Jadi ada tingkatan api ya. Api yang paling panas itu adalah api yang berwarna hitam pekat. Jadi bukan yang warna yang seperti yang kita lihat kayak di kompor gas ya. Jadi sangat berbeda sekali. Kayak banaspati itu apinya hampir-hampir mirip di kompor gas ya. Tidak seperti di neraka well ya. Neraka well itu apinya seperti asap ya, hitam pekat ya. Tidak ada cahaya di api itu sendiri. Dan itu adalah api yang sangat-sangat panas ya. Jadi ada tingkatan level api itu sendiri. Jadi kalian harus paham ke situ. Nah, di bagian kedua ya, dalam melaksanakan ritualnya ini kedua, pertama-tama ya Anda bisa menggambar pentagram ya, kayak lingkaran gitu ya, yang di dalamnya ada simbol-simbol yang mungkin Anda mau masukkan, ya terserah. Simbol yang kuat ini memang ada pada sebagian besar ilmu hitam ya, dalam ritual ilmu hitam ya. Mungkin Anda sering menonton film tentang horor atau segala macam, mungkin Anda pernah melihat bintang segi 5. Nah, itu adalah pentagram atau formasi pentagram. Simbol ini biasanya digambar untuk menggunakan batang dari pohon hazel ya. Jadi Anda bisa menggunakan batang atau benda-benda lain untuk menggambarkan. Jika kayu hazel ini tidak tersedia, ya kalian bisa menggunakan apa ya, dari ranting pohon yang tua, yang penting ya, yang tua, atau bisa menggunakan tulang-tulang ya, tulang-tulang seperti tulang gajah atau tulang onta atau memang tulang manusia ya, yang ya namanya juga ilmu hitam. Jadi sesuatunya itu yang memang agak klinik ini yang dipakai ya. Jadi setelah itu ya Anda pilih lokasi yang memang menurut Anda strategis, yang akan membuat mantra Anda berfungsi dengan baik ya. Jadi memang yang digunakan juga energi apa ya, energi spiritual yang jahat ya, bukan energi spiritual yang, makanya spiritual, supernatural itu berbeda. Jadi tidak sama. Spiritual itu adalah kita menggali, mengeksplor kekuatan di dalam diri sendiri. Supranatural itu Anda bisa mengeksplor kekuatan-kekuatan spiritual yang ada di luar Anda. Dan supernatural Anda bisa menggabungkan kedua kekuatan itu menjadi satu. Itu namanya kekuatan supernatural atau kekuatan-kekuatan klinik dari dunia lain ya. Misalnya ya
Anda menggunakan roh akan lebih sulit untuk mendatangi lokasi yang dipenuhi banyak orang. Jadi memang tempatnya harus sepi, harus sunyi, angker atau segala macam. Jadi pilihlah lokasi hutan atau tempat-tempat memang yang jarang dikunjungi manusia ya. Bisa aja sebenarnya yang paling-paling kalau yang mau jahat banget tuh yang ya apa, tempat pembuangan ya sampah bisa, tapi yang agak angker ya, yang mungkin paling ujung atau paling pojok atau di hook ya, atau di kuburan-kuburan, tempat yang biasa dipilih jika memang Anda ingin berencana membangkitkan apa ya, arwah atau ruh-ruh yang kekuatan ruh jahat ya, ruh-ruh. Karena memang ada sebagian memang sisa-sisa ruh ya. Saya mengatakan ada sisa-sisa ruh yang memang belum selesai ya, belum mati total. Dia hanya raga aja, raga fisik yang hancur, tetapi sisa ruhnya masih ada. Jadi dia mempunyai kekuatan ilmu hitam juga yang memang luar biasa, dan ini juga sangat ampuh kalau memang sisa ruh dari dunia jahat juga digunakan ya. Dan apabila Anda memang sudah menguasai spiritual tingkat tinggi di level mungkin alam-alam komposit ya, mungkin Anda akan mengerti yang saya bicarakan di sini. Jadi ada beberapa sisa-sisa ruh yang Anda memang bisa sembunyikan atau simpan ya. Simpan di satu tempat, saya tidak akan mengatakannya, atau Anda memasukkannya di dalam diri Anda sendiri, dan saatnya tepat dia akan ketemu dengan sumber daya memang yang memang untuk bisa menyatukan kembali ya, menyatukan atau membentuk tubuh fisiknya, dia akan bangkit kembali. Itu termasuk memang dunia ilmu hitam. Yang kedua adalah melangkahlah masuk ke dalam lingkaran atau kekuatan pentagram tersebut. Jadi Anda berada di tengah-tengah ya. Setelah berada di dalamnya, pusatkan konsentrasi dan energi Anda di situ ya, mungkin dengan menggunakan mantra-mantra. Anda memang sangat membutuhkan seluruh energi di dalam diri Anda untuk menyelesaikan mantra-mantranya. Jangan sampai perhatian Anda teralihkan dengan sesuatu bunyi-bunyian, karena memang alam-alam rahasia seperti itu atau makhluk-makhluk dari alam rahasia gampang kaget ya. Misalnya mendengar suara handphone, Anda lagi konsentrasi, tiba-tiba HP Anda berdering, dia langsung kaget juga, dan itu akan terputus terconnectingnya, jadi nggak akan bisa itu tersambung ya. Yang ketiga berikutnya adalah lafalkan mantra-mantra atau kata-kata kekuatan yang berkaitan dengan mantra yang Anda inginkan ya. Apapun tujuan Anda itu terserah Anda ya, tapi pasti Anda mempunyai mantra-mantra. Di sini di bab 3 ini tidak akan saya bahas, tapi nanti mungkin di bab-bab yang di video short ya atau video pendeknya mungkin akan ada beberapa mantra atau ilmu, dan Anda bisa gunakan ya, mengcombine atau mengkombinasi. Oh, ini cocoknya di mantra ini. Dan kalau memang Anda ingin menguasainya dengan baik, sebenarnya ulangi terus video ini ya. Nanti mantranya di video-video saya berikutnya Anda bisa gabungkan, masukkan di situ ya. Karena ini adalah tayangan gratis, maka saya hanya membahas atau mengedukasi, mau menambah wawasan Anda untuk mengerti tentang ilmu hitam secara garis besarnya aja, tidak secara detail dan rinci ya. Jadi kalau Anda memang kurang jelas, Anda bisa bertanya di kolom komentar ya. Jadi setiap mantra memiliki kata-kata kekuatan yang berbeda-beda yang dilafalkan untuk meraih hasil yang memang diinginkan ya. Jadi jika Anda ingin membangkitkan iblis atau roh atau sisa jiwa ya, saya mengatakan sisa roh atau sisa jiwa, Anda harus mengetahui nama aslinya dulu ya, agar mantra tersebut berhasil. Misalnya Anda mengerti dari klan iblis ya, klan iblis di situ yang paling tinggi sebenarnya adalah klan iblisnya Barok ya, Al-Barok ya. Itu ada makanya ada yang saya tahu, saya akan buka sedikit, yaitu dari klan Akrak, Ajrak ya, dari klan Ifrat ya. Jadi itu klan ya, klan. Jadi itu suku lah. Jadi di dalam dunia jin itu sendiri mereka mempunyai klan atau mempunyai kasta sendiri ya. Nah, kalian bisa memilih dari klan mana Anda, dan untuk masuk ke situ biasanya Anda sudah membangkitkan dulu kekuatan energi api murni ya. Jadi disebut berkultivasi jahat juga ya,
Makanya di situ Anda juga harus menguasai kultivasi iblis ya. Ya, saat Anda belajar sebagai seorang kultivator, memang saya ajarkan beberapa cara berkultivasi dengan menggunakan kekuatan-kekuatan iblis juga ya. Jadi biar Anda mengerti dulu, oh ini kalau digunakan akan begini akibatnya, kalau tidak digunakan akan begini akibatnya. Karena itu sudah ada di dalam diri Anda sendiri, pasti semuanya punya konsekuensi yang cukup berat ya. Jadi tidak ada mantra yang akan berhasil untuk mendatangkan cinta sejati, keabadian dan sebagainya. Itu yang harus digarisbawahi ya. Jadi diingatkan kembali bahwa lebih baik Anda memang cari jalan yang menuruti konsep agama aja. Kalau memang Anda memang mau out the box ya, berpikir di luar dari konsep itu, ya Anda mungkin pengen tahu aja tentang ilmu hitam kayak mana ya. Nah, sebelumnya memang Anda bisa lakukan penelitian-penelitian untuk menemukan mantra, atau Anda sudah punya sendiri mantranya dan Anda bisa tulis sendiri jika Anda mau ya. Jadi dibuatkan buku catatan tentang japa mantra atau segala macam tentang dunia ilmu hitam ya. Nah, keempat, tuliskan mantra-mantra tersebut ke dalam buku sihir. Sebenarnya apabila Anda memang menjadi seorang kultivator, itu ada baiknya Anda mempunyai buku atau kitab ya. Jadi ini bukan untuk menjadikan Anda seorang penulis, tetapi minimal ya, ilmu-ilmu yang dikasih oleh guru Anda itu ada database-nya lah istilahnya, ada. Jadi saat Anda lupa atau segala macam, Anda bisa membukanya kembali ya. Jadi buku sihir adalah semacam buku teks berisi mantra-mantra dengan instruksi-instruksi dan cara menggunakan ilmu-ilmu hitam tersebut. Nah, buku sihir itu juga sering disebut Book of Shadow ya. Jadi Anda bisa buat sendiri buku-buku itu. Anda bisa membuat buku ini atau menggunakan buku yang sudah dibuat oleh praktisi-praktisi ilmu sihir yang lainnya ya. Ya, mungkin Anda juga pernah membaca tentang satu buku yang terkenal adalah The Witch's Way ya, oleh Janet Farrar dan Stewart Farrar ya. Di situ memang banyak mantra-mantra yang memang agak nyeleneh ya dalam dunia klinik. Dan kelima, bersiaplah untuk hasilnya ya. Jadi jika mantra Anda memang sudah berhasil, akibat yang Anda inginkan akan juga berjalan. Jadi bersiap-siaplah untuk hal-hal ini ya, dan bersiaplah untuk malapetaka yang mungkin juga akan menghampiri diri Anda ya. Jadi saat Anda menggunakan ilmu hitam, sebenarnya ada konsekuensi yang harus dibayar dengan mahal ya, karena Anda menguasai kultivasi jahat ya, pasti itu akan memakan diri Anda sendiri ya. Jika Anda memanggil binatang atau roh iblis ya, roh binatang dari klan iblis, klan iblis dan klan binatang itu sangat berbeda ya. Jadi perlakukanlah sisa jiwa atau sisa roh itu dengan hormat ya. Makhluk-makhluk ini tidak punya kepatuhan pada pemanggil-pemanggil mereka. Jadi bukan berarti kalian bisa menundukkan mereka ya. Yang mereka datang itu karena suatu mantra itu, tetapi Anda belum tentu 100% bisa menguasai sisa-sisa jiwa tersebut. Makanya di dalam suatu kajian kultivator yang saya ajarkan langsung ya di kelas saya 3 hari 3 malam ya. Ya memang di situ saya jelaskan juga bahwa ada klan manusia, ada klan iblis, ada klannya binatang, atau Anda mempunyai tiga ras klan di dalam diri Anda, itu bisa juga. Jadi tergantung dari tingkatan kultivasi yang Anda jalani ya, atau pelajari ya. Jadi hati-hati di situ. Jadi kalau belum levelnya, ya itu akan memakan diri Anda sendiri. Ilmunya belum digunakan aja sudah menghancurkan diri Anda sendiri ya. Di bagian berikutnya adalah bagian ketiga, cara menempatkan kutukan. Nah, cara menempatkan kutukan ada beberapa caranya. Pertama-tama adalah Anda bisa membuat boneka voodoo yang kecil ya. Ambillah selembar kain hitam atau potongan-potongan kain-kain yang bekas orang mati ya, dan potong menjadi 2 lembar dengan bentuk orang kecil. Bentuknya harus menyamai orang yang ini ingin Anda kirimin kutukan ya. Ingat ya, satukan bagian pinggir dan kedua lembar kain tersebut dengan menjahitnya, tetapi biarkan bagian kepalanya terbuka. Jadi
atau memang ya Anda bisa mengambil dari sisa-sisa pakaian target ya, itu bisa semua. Nah, kain hitam adalah yang paling bagus ya, karena warnanya itu ya memang agak bukan dari dunia hitam. Mungkin dari sononya juga saya tidak bisa menjelaskan itu ya, tapi lebih identik dengan kain hitam. Tapi jika Anda tidak punya, Anda bisa menggunakan warna lainnya ya. Boneka tersebut harus terbuat dari bahan-bahan alami ya, bukan sintetis ya. Jadi hindari menggunakan bahan-bahan polister atau bahan-bahan buatan lainnya ya. Ilmu hitam tidak dapat terlaksana dengan mudah melalui bahan-bahan buatan ya, atau sintetis. Jadi ilmu hitam tidak akan berjalan. Jadi ilmu apapun itu tidak akan berjalan kalau dia menggunakan bahan-bahan yang memang dari sintetis ya. Kemudian yang kedua adalah isi boneka ya. Isilah boneka tersebut dengan mungkin ya macam-macam lah, dengan tanah atau dengan beberapa batu-batu kristal yang Anda yakin punya kekuatan ya. Rambut atau potongan kuku dari target yang Anda ingin kirim kutukan tersebut ya. Kemudian jahit bagian kepalanya untuk menutup boneka tersebut. Nah, idealnya ya boneka ini dengan sesuatu yang pernah bersentuhan fisik dengan target. Jadi bisa aja Anda mengambil sisa pakaian yang baru dipakai. Jadi kutukan Anda itu memang bisa berjalan ya. Misalnya dan Anda masukin juga kukunya, rambutnya atau segala macam, atau tanah dari rumahnya ya. Itu media-medianya ya. Jadi cobalah gunakan benda-benda apapun yang memang pernah bersentuhan langsung dengan si target. Jadi nggak boleh yang memang yang masih baru ya. Di dunia-dunia yang seperti ini nggak ada Anda beli di toko atau segala macam, karena yang Anda panggil adalah sisa jiwa atau sisa roh. Dia hanya mengetahui dengan baunya ya. Jadi dari feromon-feromon, kelenjar-kelenjar feromon yang keluar nempel di kain, dan itu bisa tepat untuk kesasarannya. Yang ketiga, persiapkanlah lingkaran suci. Jadi gambarlah lingkaran menggunakan kapur atau batang-batang kayu atau tulang ya. Lalu gambar pentagram di dalamnya. Sebagai pilihan lain, Anda juga bisa menggambar lingkaran-lingkaran suci atau formasi-formasi piranti yang lainnya, atau di dalam kertas yang cukup besar ya. Jadi Anda, yang penting Anda bisa berdiri di dalamnya gitu. Jadi ukuran yang Anda bisa berdiri di dalamnya ya. Nyalakan lilin di sekitar pentagram tersebut untuk menghidupkan formasinya. Kemudian Anda melangkah ke tengah lingkaran ya. Sihir dari lilin dianggap dapat memperkuat kutukan dengan memanfaatkan unsur-unsurnya ya, yang diwakili dengan kompeten berbeda pada lilin, yaitu api, udara, atau untuk mempertahankan api itu sendiri ya, air ya, lilin cair, tanah, atau memang Anda bisa menggunakan juga lilin-lilin padat. Menyatakan maksud dan kutukan Anda pada saat menyalakan lilin-lilin tersebut. Misalnya aku ingin orang ini begini-begini, atau usaha orang itu begini-begini. Itu saat menghidupkan lilin itu, menyalakan lilin, kalian sudah menyebut duluan. Atau saat Anda membakar menyanyi atau membakar hionya pun begitu. Jadi sebutkan saat itu api itu dihidupkan ya. Jadi bukan berdoa di situ. Jadi tujuannya langsung di situ. Nah, yang keempat, berdirilah di tengah lingkaran dan ucapkan mantra-mantra yang memang Anda sudah persiapkan pada boneka voodoo tersebut ya. Ulangi mantra-mantra tersebut 3 kali atau beberapa kali yang memang menurut keyakinan Anda itu akan berfungsi dengan baik ya. Jadi untuk menempatkan kutukan itu sudah memang benar-benar terfokus ya. Jadi untuk merapal mantra, misalnya mantra pengikat lah, dan mencegah seseorang melakukan sebuah tindakan, ulangi kata-kata, aku ikat kakimu agar tidak membawa bahaya bagiku, atau aku mengikat tanganmu agar tidak meraih diriku untuk membahayakan diriku, atau aku ikat mulutmu agar tidak menyebarkan cerita bohong untuk membahayakan diriku. Jadi sebuah afirmasi yang memang juga agak jahat di sini ya, agak negatif. Jadi kalau Anda belajar law of attraction itu adalah mengirimkan afirmasi yang baik, sedangkan di dalam dunia ilmu hitam Anda juga membuat afirmasi, memanifestasikan sesuatu tetapi dengan unsur yang negatif. Makanya saya pernah buat buku metode insting negatif. Jadi di situ
bertolak belakang dengan ilmu law of attraction ya. Jadi saat Anda mengirimkan vibrasi yang baik, sedangkan saat Anda mendalami ilmu hitam, Anda justru mengirimkan afirmasi yang jahat ya. Misalnya, aku ikat pikiranmu agar tidak mengirim energi-energi yang bisa membahayakan diriku. Nah, katakanlah sampai Anda benar-benar yakin ya, sembari membalut boneka kecil Anda dengan pita hitam tersebut. Jadi diikat ya. Jadi itu universal simbolika. Jadi boneka itu diikat dengan kain hitam tadi ya, untuk merapal mantra atau merapal mantra cinta untuk seseorang yang Anda dambakan. Anda bisa mengirimkan afirmasi seperti ini: terangkanlah baranya, nyalakanlah apinya, merah adalah warna dari hasrat dan nafsu ya. Itu bisa Anda sebutkan untuk wanita atau pria, pujaan hati Anda ya. Nah, yang kelima, biarkan lilinnya habis terbakar. Jika lilinnya sudah habis terbakar ya, berarti kutukannya sudah terkirim. Jadi hanya seperti itu aja dalam berkolaborasi dengan dunia hitam ya, ilmu hitam. Sebenarnya ini adalah kategori dari kultivator, tapi cara berkultivasinya adalah kultivasi iblis atau kultivasi dari ras binatang, atau memang kultivasi jahat ya saya nyebutkannya. Sedangkan kultivator yang lain, saya juga mengajarkan atomik kultivasi inti, itu adalah sesuatu yang afirmasi yang baik, manifestasi yang baik. Anda setiap hari harus menebarkan vibrasi yang memang positif kepada orang, kepada alam, kepada diri Anda sendiri, kepada rumah Anda, ruangan Anda, tempat kerja Anda, dan sebagainya. Tetapi kalau saat Anda mendalami sesuatu ilmu hitam, Anda justru kebalikannya ya, dari yang positif menjadi sesuatu yang negatif, dan Anda sangat-sangat meyakininya. Tetapi itulah pilihan Anda, bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan, dan saya tidak bertanggung jawab atas isi konten ini. Saya membuat konten ini hanya sebagai edukasi atau menambah wawasan ya. Jadi disclaimernya, saya tidak bertanggung jawab tentang isi dari konten ini. Jadi saya hanya untuk menambah wawasan. Semoga wawasan ini bisa mengedukasi teman-teman sendiri untuk berperilaku dengan bijak apabila memang Anda menguasai ilmu hitam, dan gunakanlah itu memang secara bijaksana ya. Jangan sembrono, karena itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Anda jelas terikat dengan hukum langit dan bumi, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Apapun yang Anda perbuat, semuanya itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Dengan hukum tiganya atau hukum wicanya, bahwa perbuatan satu akan kembali tiga kepada diri Anda sendiri. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan ilmu ini. Disclaimer ya, konsultasikan dengan praktisi yang memang sudah profesional ya. Jadi kalau Anda memang kurang paham, Anda bisa komen di situ atau DM WA saya, di deskripsinya ada ya. Dan insya Allah saya akan jelaskan dengan metode saya ya. Mungkin Anda belajar dengan yang lain-lain atau guru-guru yang lain, mungkin belum pas metodenya. Mungkin metode ini apabila Anda kurang paham, Anda bisa tonton kembali video ini secara berulang-ulang sampai Anda paham betul ya apa konsekuensi yang akan Anda terima dari mempelajari ilmu ini. Ini masih disclaimer ya. Bersikaplah konsisten dengan kepercayaan atau tradisi yang Anda miliki. Jadi kalau Anda sudah memiliki agama ya, khususnya di dalam Islam ya, ini memang sangat tidak diperkenankan. Makanya apabila mendatangi seorang ahli sihir ya, kategori dukun lah ya, tapi yang memang kultivator jahat, bahwa amal ibadah Anda ya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Jadi hati-hati. Itu ada konsep ya. Konsep itu ya nggak bisa dihancurkan ya. Itu sudah terkonsep sendiri ya dari sononya di dalam agama Islam. Jadi setiap bentuk ada konsepnya sendiri. Jadi Anda belajar ilmu hitam ini juga Anda membuat satu konsep, dan Anda tidak akan bisa keluar dari konsep itu kalau sudah masuk. Jadi disclaimer berikutnya adalah ya, ini apa ya? Bukan untuk bersenang-senang ya ilmu ini ya. Karena di sini Anda mengirimkan suatu kutukan ya. Jadi ya namanya membuat kutukan
ya kalau mau berhasil ya kutukan itu lebih pribadi sifatnya memang. Walaupun terkadang menjadi ya tidak efektif, tapi ya memang kutukan-kutukan itu harus benar-benar yang Anda yakini. Jadi mantra yang Anda akan ucapkan memang mengandung unsur-unsur kutukan yang memang kadang-kadang nggak jelas, nggak masuk logika ya. Bahkan tidak berhubungan berkaitan dengan si target ya. Jadi ini hanya karena didasarkan ego atau emosi sesaat dan Anda sangat dendam sekali. Dan Anda mungkin atau menghabisi seseorang dengan jalan ini, dengan ilmu hitam, ya Anda akan menerima konsekuensinya. Ya, saya sekali lagi menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab atas isi konten ini, karena ini just konten ya, hanya sebuah konten ya. Nah, yang kemudian disclaimer berikutnya, jangan sampai terobsesi ya, godaan ilmu hitam layaknya obat terlarang ya. Setelah merasakan hasil yang nyata, Anda mungkin ingin terus mengulanginya, mengulangi lagi dan lagi ya. Namun dalam prosesnya ini akan membuat hidup Anda tidak bermakna ya, tidak bernilai ya. Bahkan Anda akan hidup terhina. Jadi hati-hati menggunakan ilmu hitam ini ya. Cobalah membersihkan diri sebelum merapalkan mantra-mantra atau mengkutuk-kutukan, karena tindakan ini bisa merusak tubuh Anda sendiri ya. Baik, jadi sebelum dan sesudahnya Anda tetap mandi bersih, bersuci ya, berwudu ya, supaya memang kalau bisa jangan sampai kutukan itu terkena kepada diri Anda sendiri ya. Selalu bersihkan diri sendiri setelah melancarkan kutuk-kutukannya. Pokoknya itu aja ingatin. Lindungi ruang diri Anda dengan mantra-mantra atau piranti-piranti yang memang Anda percayai, atau Anda pasang formasi-formasi gaib lainnya ya setelah melancarkan kutukan ya. Dan hiduplah biasa untuk selanjutnya. Jadi jangan sombong ya. Kalau Anda bisa menguasai ilmu ini, sebenarnya Anda tidak boleh sombong. Jangan melancarkan kutukan ke semua orang atau merapalkan mantra terlalu banyak atau terlalu sering. Itu bisa menguras energi spiritual Anda sendiri. Ya, jadi dia akan mengurangi kekuatan di dalam diri Anda sendiri, dan itu berakibat fatal untuk diri Anda sendiri. Jadi berhati-hatilah ya. Anda mungkin tidak bisa menghentikan apa yang sudah Anda mulai. Jadi kalau kemoceng, kalau Anda tahu kemoceng yang ada bulu-bulu ayam itu, Anda brodolin, buang di pasar segala macam. Setelah nyampe rumah, Anda kumpulkan lagi, terus Anda bentuk lagi kemoceng, itu tidak seperti semula kan. Jadi bulu-bulu ayam itu tidak semula. Jadi kutukan itu sebenarnya jangan berhati-hati. Saat Anda lepaskan, Anda tidak bisa memperbaikannya. Ingat itu ya. Jadi apapun perbuatan Anda kepada si target, itu tidak bisa dimaafkan, karena itu dosa Anda kepada si target itu. Jadi Anda terkait dengan hukum hakul adami. Mungkin Allah maha pengampun, Allah mengampuni, tetapi Anda juga harus meminta maaf dan meminta ampun kepada orang yang sudah Anda jahati. Nah itu kalau dia tidak memaafkan, ya celakalah Anda akan memasuki alam neraka ya. Jadi hati-hati itu ya. Jadi waspadalah, jangan sampai Anda menyesal kelak di kemudian hari, karena memang Anda sudah sebenarnya menghancurkan diri sendiri, bukan menghancurkan orang lain. Jadi kalau Anda berbuat jahat kepada orang, sebenarnya saat itu juga, saat yang bersamaan, Anda sudah jahat berbuat kepada diri Anda sendiri. Ingatlah hukum tabur tuai. Saya kembali lagi ngomong, sebab akibat hukum langit dan bumi. Siapa yang menabur, pasti dia yang akan menuai hasilnya. Jadi konsekuensi itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Anda yang berbuat, orang lain yang nanggung dosa, itu nggak ada ya. Di dalam ilmu hitam itu, ya Anda yang cabut gigi, ya Anda yang merasakan sakitnya gitu kan. Jadi di sini hukumnya Anda cabut gigi 1, bonusnya 3, jadi 4 yang dicabut. Nah gimana lah rasanya cabut gigi 4 kan. Jadi selain ompong semua, yo sakitnya luar biasa, mungkin akan berakibat fatal kepada diri Anda sendiri ya. Jadi bersiaplah menghadapi konsekuensi yang datang kepada diri Anda sendiri ya. Ilmu katon mesti kedelang, lamun kedelang orang mesti katon. Salam rahayu, 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 Sagung Dumadi dari Isami Haji. Salam persaudaraan. Semoga Anda subscribe, like, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.